Selamat berjumpa para pemirsa kanal YouTube dimanapun Anda berada. Selamat menyaksikan dan silahkan Anda memberi komentar. Juga silahkan menekan tombol like dan menekan tombol subscribe. Silahkan menyaksikan. Oke, selamat berjumpa para pemirsa bersama kami di Channel. Kami sedang meliput acara Ambal Warso Keraton Kartasura ke-344. Oke, ini saya tepat di depan gerbang menuju Patilasan Keraton Kartasura. Sebentar lagi jalannya dilewati peserta kirab budaya dalam Ambal Warso Keraton Kartasura ke-344. Oke, marilah kita tunggu detik-detik nanti dimulainya jam 9 para pemirsa. Oke, selamat menyaksikan ya. Jangan lupa nanti tekan tombol like, subscribe, dan memberikan komentar. Selamat menyaksikan. Wonten mriki wonten Eyang Amral lajeng Amangkurat 3 lajeng Pakubono kaping setunggal lajeng Eyang Amangkurat sekawan lan Sinuwun Pakubono kaping kalih pindah. Selamat berjumpa para pemirsa, marilah kita simak jurnal kami di Channel tentang tantangan persaingan global pengembangan ekonomi domestik di sektor pariwisata. Dilansir dari Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN Sekretariat Jenderal DPR RI. Industri pariwisata, pilihan utama di tengah melemahnya ekonomi domestik. Industri pariwisata adalah salah satu sektor yang tidak terlalu terpengaruh oleh ketidakpastian dan kemerosotan ekonomi global. Oleh karena itu, sektor pariwisata di Indonesia harus ditingkatkan sebagai sektor utama dengan mengatasi berbagai masalah seperti kurangnya promosi, infrastruktur yang masih kurang, kualitas dan layanan SDM yang rendah, serta kurangnya dukungan politik dari pemerintah daerah. Dalam 2 tahun terakhir, perekonomian Indonesia mengalami penurunan akibat dari ketidakpastian dan kemerosotan ekonomi global yang terus berlanjut. Karena sebagian besar ekonomi Indonesia masih bergantung pada sektor alam dan komoditas, penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah hal yang wajar di tengah ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global. Meskipun ketidakpastian ekonomi global terus berlanjut, sektor pariwisata Indonesia tidak begitu terpengaruh oleh kondisi tersebut. Hal ini terlihat dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu, pengeluaran rata-rata wisatawan per kunjungan, lama tinggal, dan penerimaan devisa juga tidak terlalu dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global. Dengan adanya ketidakpastian ekonomi global yang terus berlangsung, Indonesia harus mulai beralih dari ketergantungan pada sektor komoditas dan sumber daya alam. Sektor pariwisata menjadi salah satu pilihan yang tepat karena tidak terlalu terpengaruh oleh melemahnya ekonomi global. Jadi, meskipun kondisi ekonomi global tidak menentu, sektor pariwisata Indonesia tetap menjadi pilihan yang stabil dan menjanjikan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi negara. Penjelasan teks di atas adalah tentang sektor pariwisata di Indonesia dan negara-negara lain di Asia Tenggara. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia karena dapat memberikan devisa. Selain minyak dan gas bumi, batu bara, minyak kelapa sawit, dan karet olahan, sektor pariwisata juga menjadi penyumbang devisa terbesar.
Data kunjungan wisatawan ke negara-negara seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura menunjukkan bahwa sektor pariwisata di negara-negara tersebut masih mampu bertumbuh dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata tidak begitu terdampak oleh ketidakpastian ekonomi global. Pemerintah Indonesia berencana untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai hal ini, diperlukan peran dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, asosiasi perusahaan pariwisata, masyarakat, LSM, media, dan investor. Pemerintah memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata, seperti menyediakan anggaran, infrastruktur, koordinasi antar lembaga, dan regulasi yang mendukung pertumbuhan sektor pariwisata. Melalui berbagai program pembangunan, pemerintah berharap dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik serta penerimaan devisa yang dihasilkan dari sektor pariwisata. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak dan peran aktif pemerintah, sektor pariwisata di Indonesia diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2016, pemerintah Indonesia memiliki rencana untuk mengembangkan sektor pariwisata melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh beberapa kementerian. Salah satunya adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Parekraf. Anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian Parekraf pada tahun 2016 meningkat secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, mencapai 5,63 triliun rupiah. Dana tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan seperti pengembangan destinasi wisata, pelatihan bagi pelaku usaha dan pekerja pariwisata, serta promosi pariwisata Indonesia di luar negeri. Tidak hanya Kementerian Parekraf, beberapa kementerian lainnya juga memiliki program untuk mendukung pembangunan sektor pariwisata. Misalnya, Kementerian PDT memiliki program intervensi sosial di 20 desa untuk meningkatkan karakter pelaku usaha pariwisata. Kemendagri fokus pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di sektor pariwisata, sementara Kemenko Kemaritiman bertanggung jawab atas koordinasi kebijakan infrastruktur pariwisata. Selain itu, ada juga program pengembangan kawasan wisata alam, pendidikan pariwisata, dan pengembangan kawasan agrowisata. Dengan adanya berbagai program ini, diharapkan sektor pariwisata Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta ekonomi negara. Pariwisata Indonesia memiliki potensi besar untuk tumbuh dan berkembang, namun masih menghadapi berbagai kendala yang perlu mendapat perhatian serius. Salah satu kendala utama adalah kurangnya daya saing pariwisata Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Menurut laporan dari World Economic Forum, daya saing pariwisata antar negara diukur berdasarkan 4 pilar utama, yaitu lingkungan yang mendukung, kebijakan dan kondisi yang mendukung, infrastruktur, serta sumber daya alam dan budaya. Indonesia masih tertinggal dalam hal daya saing pariwisata, terutama dalam hal promosi, infrastruktur, kesehatan, kebersihan, dan sumber daya manusia. Salah satu upaya untuk meningkatkan sektor pariwisata adalah melalui dana alokasi khusus (DAK) yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat ke pusat-pusat pariwisata dan meningkatkan kualitas destinasi pariwisata. Namun, masih diperlukan perhatian serius terhadap masalah-masalah seperti sarana dan prasarana, sumber daya manusia, komunikasi, kebijakan, teknologi informasi, masyarakat, dan investasi dalam sektor pariwisata. Dengan memperbaiki kendala-kendala tersebut, diharapkan sektor pariwisata Indonesia dapat tumbuh dan bersaing lebih baik di tingkat nasional maupun internasional. Promosi yang kurang efektif menjadi salah satu masalah utama dalam sektor pariwisata di Indonesia.
Promosi yang baik sangat penting untuk menarik minat konsumen, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk mengunjungi destinasi pariwisata di Indonesia. Perbandingan belanja promosi wisata Indonesia dengan negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand menunjukkan bahwa anggaran promosi pariwisata Indonesia masih sangat rendah. Hal ini berdampak pada kontribusi pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang belum maksimal. Selain masalah promosi, infrastruktur juga menjadi kendala penting dalam pengembangan pariwisata di Indonesia. Infrastruktur transportasi, teknologi, listrik, dan lainnya di Indonesia masih sangat rendah, sehingga aksesibilitas ke destinasi pariwisata terhambat dan biaya perjalanan menjadi mahal. Negara-negara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Meksiko telah mengoptimalkan aksesibilitas ke destinasi wisata sebagai prioritas dalam mendukung pertumbuhan pariwisata mereka. Selain itu, kualitas sumber daya manusia, SDM, dalam sektor pariwisata juga masih rendah. Pariwisata merupakan industri pelayanan dan citra, sehingga kualitas pelayanan yang diberikan oleh SDM sangat penting untuk memberikan pengalaman yang memuaskan bagi wisatawan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM dalam sektor pariwisata juga perlu menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia. Pariwisata dan sikap masyarakat lokal di daerah tujuan wisata, DTW, sangat penting untuk dikembangkan. Menurut laporan TTCR 2015, kualitas sumber daya manusia, SDM, dan layanan pariwisata di Indonesia masih rendah. Pemerintah juga mengakui hal ini dalam dokumen RPJMN 2015 hingga 2019. Sikap penduduk terhadap turis asing semakin buruk karena persepsi mereka terhadap manfaat dari kehadiran turis dan kesadaran mereka terhadap pariwisata. Hal ini akan mempengaruhi persepsi keramahan dan akhirnya memengaruhi kunjungan berikutnya. Masalah penguasaan bahasa asing juga menjadi kendala serius, baik bagi masyarakat maupun pelaku pariwisata. Kemampuan berbahasa asing penting untuk meningkatkan kualitas layanan pariwisata. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu memberikan dukungan melalui regulasi dan kebijakan anggaran yang mendukung pengembangan SDM pariwisata yang berkualitas dan ramah kepada wisatawan. Pembangunan karakter SDM pariwisata yang bersahabat dan ramah harus dilakukan melalui pendidikan formal dan informal. Pemerintah daerah juga harus terlibat aktif dalam mendorong pertumbuhan pariwisata, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Namun, terdapat kendala dalam political will pemerintah daerah yang masih rendah dan belum sejalan dengan pemerintah pusat. Rasio belanja fungsi pariwisata dan budaya pemerintah daerah terhadap total APBD-nya masih rendah, sementara anggaran belanja pemerintah pusat meningkat. Hal ini menunjukkan perlunya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan sektor pariwisata. Dengan adanya tantangan ini, pemerintah perlu bekerja sama untuk meningkatkan pariwisata Indonesia. Dukungan dari pemerintah pusat dan daerah harus sejalan untuk mencapai tujuan pembangunan pariwisata yang lebih baik di masa depan. Demikian jurnal kami di Mer Channel, tantangan persaingan global pengembangan ekonomi domestik di sektor pariwisata. Saya ingatkan kembali para pemirsa, jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe dan tinggalkan komentar. Selamat beraktivitas. Sewu 700 kawan doso gangsal. Alhamdulillah Mataram
Kartosuro pindah dhateng Desa Sanga ngantos mriki sampun 279. Namung alhamdulillah para warga mriki tasih ngugemi menapa ingkang wonten ngajeng panjenengan menika benteng ingkang tasih tersisa utawi kantun menika, namung semangat ugi kabudayan ingkang nate dipun tapakaken wonten mriki alhamdulillah tasih saged kita estantunaken kita pirsani sesarengan.